Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dinara Cematika. Saya dari HSB, NIM saya 102200052. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang SPI yang berjudul Pemikiran Ekonomi menurut Prof. Ma'ruf Amin. Siapa sih yang tidak dengar oleh beliau, Ma'ruf Amin? Ya, beliau itu adalah wakil presiden ke-13 yang yang bersanding dengan Joko Widodo. Beliau itu juga mempunyai gelar sebagai guru besar ekonomi Islam. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pemikiran Ma'ruf Amin tentang gerakan arus baru ekonomi Islam di Indonesia. Langsung saja, pemikiran Ma'ruf Amin pada arus baru ekonomi Islam di Indonesia merupakan sistem ekonomi yang terdiri dari 3 prinsip, yakni keadilan, keumatan, dan kedaulatan. Ketiga konsep tersebut itu menjadi satu kesatuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Konsep pertama yaitu tentang keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi didasari oleh ekonomi moral yang memiliki spirit nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan keadilan. Keadilan sosial. Kedua, ekonomi keumatan yang berarti semangat ekonomi kerakyatan sehingga berpihak kepada rakyat. Yang ketiga yaitu ekonomi kedaulatan. Ekonomi kedaulatan di sini berisikan semangat nasionalisme ekonomi yang memegang prinsip kemandirian dan memperdayakan yang lemah agar memiliki daya saing. Secara mendasar, pemikiran arus baru ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ma'ruf Amin adalah sebagai tawaran sekaligus solusi agar perekonomian nasional dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia pada semua level perekonomian. Konsep ini juga untuk mengurangi kemanfaatan kebijakan ekonomi oleh para pemodal besar lainnya. Kemudian konsep arus baru ekonomi Islam ini juga sesuai dengan tujuan besar ekonomi bangsa, yaitu keadilan dan kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi pemikiran Ma'ruf Amin tentang ekonomi Islam di sini, yaitu gerakan arus baru ekonomi Islam di Indonesia. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pemikiran Ma'ruf Amin terhadap arus ekonomi Islam di Indonesia, yaitu kebijakan pembangunan ekonomi pada masa lalu yang mengutamakan pemodal besar. Kemudian arus baru ekonomi harus mengamalkan sila kelima. Nah, sila kelima itu yaitu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila tersebut itu mengeluarkan sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu modal aksi The Ma'ruf Amin Way. Di sini itu Ma'ruf Amin juga mengeluarkan sebuah buku yang berjudul The Ma'ruf Amin Way, karena Ma'ruf Amin tersebut diberi gelar sebagai guru besar di bidang ekonomi. Dalam hal itu, The Ma'ruf Amin Way berkaitan sebagai arus baru ekonomi Islam Indonesia, yakni yang pertama, menggerakkan koperasi. Koperasi ini untuk mendorong keuangan inklusif atau kemajuan excellent atau inkubasi bisnis bagi untuk mendorong keuangan inklusif dan kemajuan bisnis UMKM. Yang kedua yaitu menjadikan pondok pesantren sebagai center of excellence atau inkubasi bisnis bagi para santri masyarakat. Yang ketiga yaitu mendorong unit usaha desa untuk memanfaatkan platform online. Yang keempat yaitu usaha berbasis sosial, yaitu harus dijalankan.
Kemudian sedikit tambahan lagi, di sini terdapat poin-poin yang melatar belakangi pemikiran ekonomi menurut Prof. Ma'ruf Amin. Yang pertama yaitu mendukung perluasan ekonomi yang berbasis syariah. Di dalam konteks ini beliau orasi ilmiahnya Ma'ruf itu banyak membahas pengaruh fatwa kepada penerbitan undang-undang dan dampak kepada ekonomi syariah. Contohnya yaitu soal bunga bank yang dianggap riba sehingga menumbuh kembangkan sektor ekonomi syariah. Yang kedua yaitu pendekatan ekonomi bottom up. Ma'ruf mendukung pendekatan ekonomi dari bawah ke atas atau disebut sebagai bottom up dan meninggalkan pendekatan yang top down atau disebut dari atas ke bawah. Pendekatan bottom up disebut telah dicanangkan oleh MUI sebagai konsep era ekonomi baru di Indonesia. Kemudian beliau juga mengatakan ke depannya ekonomi nasional harus ditumpangkan oleh ekonomi umat, bukan hanya ditumpangkan kepada yang orang komplotan saja begitu. Tak lain juga kita kan di negara Indonesia. Alangkah baiknya menjadi potensial market karena jumlah penduduknya yang mayoritas kebanyakan Islam. Juga karena ekonomi syariah memberi manfaat kepada sesamanya. Lalu saya mengutip dari media CNN bahwa beliau mengatakan di mana kemerdekaan pada saat ini itu diraih dengan berjuang melawan penjajahan, dan di mana sekarang itu kita bisa melawannya dengan berjihad melawan ekonomi yang saat ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.